Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, sekarang ketika kita belajar tentang reaksi, kita akan lihat misalnya di sini ada hidrogen gas. Dia merupakan diatomic molekul atau molekul yang diatomik karena molekul yang terdiri dari satu unsur yang sama. Lalu iodin yang berbentuk gas juga, lalu menghasilkan produk uh, akan terpisah menjadi dua dua mol hidrogen iodin. Nah, di sini mungkin satu hal yang uh, begitu mudah ketika kita ingin mereaksikan suatu unsur dan menghasilkan apa sih produk yang dihasilkan oleh unsur tersebut, kita hanya melihat saja apakah uh, proses yang terjadi dapat memberikan atau dapat membuat unsur tersebut untuk bergabung satu sama lain. Artinya ketika mereka bergabung, misalnya untuk diatomik atom seperti ini, maksudnya molekul diatomik seperti ini, dia harus menghilangkan ikatan antar unsurnya, lalu akan saling uh, ter apa ya bergerak lalu akan bergabung dengan unsur lainnya, dan inilah yang menimbulkan adanya yang disebut dengan kinetik. Nah, jikalau kita mungkin kita ingat ya bahwa ketika suatu unsur misalnya hidrogen di sini yang memiliki satu elektron dan dua dan di sini ada hidrogen yang memiliki 7 7 elektron valensi maksudnya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa keduanya memiliki uh, satu satu menerima dan satu untuk memberi elektron kecenderungan maksudnya. Nah, ketika molekul diatomik, misalnya hidrogen di sini, dia memiliki satu masing-masing elektron valensi. Lalu mereka bergabung satu sama lain, lalu memiliki ikatan yang lemah seperti itu. Dan ketika iodin memiliki 7 elektron valensi, mereka berikatan satu sama lain untuk saling memberikan atau saling menyeimbangkan, dan keduanya akan memiliki ikatan seperti hidrogen seperti tadi, akan ada ikatan di sini. Lalu uh, inilah mengapa hidrogen dapat dapat menjadi molekul diatomik dan iodin pun menjadi molekul diatomik karena adanya ikatan antar molekulnya yang berunsur sama seperti itu. Nah, misalnya kita gambarkan untuk hidrogen ikatan molekul diatomik hidrogen di sini, hidrogen bergabung dengan ada sebuah ikatan, dan iodin yang memiliki molekul lebih besar karena nomor masanya lebih besar memiliki ikatan pula di dalamnya, yaitu ikatan kovalen di sini. Lalu uh, kita akan lihat bahwa ketika dua gambar ini, misalnya dua ikatan ini akan berubah menjadi dua HI atau hidrogen iodin. Lalu bagaimana berarti artinya bahwa harus ada uh, ikatan yang dipotong antara satu sama lain untuk molekul diatomik tersebut agar molekul tersebut dapat unsur tersebut atomnya dapat bergabung dengan atom iodin, dan begitu pula dengan iodin. Iodin akan memotongkan ikatannya agar dapat bergabung dengan hidrogen. Nah, ketika iodin ini bergerak mendekati hidrogen, nah disinilah saatnya ada suatu energi yang membuat atau akan membuat keduanya saling bertemu atau bertumbukan misalnya. Nah, ketika itulah ikatan tersebut akan terputus dan uh, akan berbagi atau akan saling sharing antara hidrogen dan iodin itu sendiri. Dan ketika uh, ikatan ini saling uh, terputus antara hidrogen dengan hidrogen dan iodin, itulah saatnya ketika uh, hidrogen dan iodin itu dapat bersatu. Nah, ini sebenarnya konsep yang sangat mudah, dan kita dapat lihat bahwa
ini merupakan suatu molekul yang kompleks ketika keduanya telah saling berikatan antara molekul yang berbeda. Namun di sini perlu digarisbawahi bahwa ikatan antara hidrogen tidak sepenuhnya hilang ketika berikatan dengan iodin. Seperti itu. Maka kita dapat sebut sebagai kompleks aktivasi, di mana hidrogen saling berikatan dengan hidrogen, dan di sini terdapat iodin yang saling berikatan dengan iodin. Lalu keduanya akan saling ada ikatan juga ketika telah ada energi yang mendorong mereka untuk bersatu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ternyata masih ada ikatan antara hidrogen dengan hidrogen. Ini merupakan salah satu proses nantinya untuk menuju ikatan hidrogen iodin yang sebenarnya. Jadi ini adalah proses di mana akan mencapai ke kestabilan energi. Nah, nantinya kita akan melihat bahwa memang adanya pemotongan ikatan antar molekul diatomiknya. Nah, misalnya di sini kita memiliki hidrogen yang hidrogen yang tadi bergabung terpisah dengan iodin, lalu terdapat iodin, dan nantinya di sini prosesnya akan ketika mereka telah mencapai kinetik energi, mereka akan bergabung antara hidrogen yang tadi dan dengan iodin ya. Lalu akan menghasilkan ikatan seperti ini. Ini merupakan energi yang pemilik energi yang terbesar ketika ikatannya tercapai sampai kompleks aktivasi, dan kita akan memiliki energi yang paling rendah adalah ketika ikatan antar hidrogennya, ikatan antara molekul diatomiknya, iodinnya pula akan terputus dengan sebenarnya, maka akan terjadi ikatan hanya antara hidrogen dan iodin. Tidak ada ikatan antara hidrogen dengan hidrogen. Nah, itu adalah energi terendah ketika proses tersebut terjadi. Jadi tertinggi adalah ketika terjadi aktivasi kompleks aktivasi, dan terendah adalah ketika ikatan antar molekul diatomiknya telah terputus. Nah, di sini misalnya kita gambarkan dengan kurva, kita akan lihat daerah mana yang menunjukkan bahwa terdapat energi rendah, energi tinggi, atau energi yang lebih tinggi. Dan di sini kita misalnya memiliki kurva antara progresif dan energi potensialnya. Nah, kita lihat di sini kita mulai dengan garis yang menunjukkan ketika energi untuk H2 dan I2. Ketika mereka masih menjadi molekul yang diatomik yang terpisah. Sedangkan di akhir adalah energi terendah adalah ketika telah menjadi hidrogen iodin, telah bergabung antara hidrogen dan iodin dan telah terputus ikatan antar molekul diatomiknya. Nah, di sini kita mendapatkan state atau kita mendapatkan daerah yang memiliki energi lebih tinggi, dan ini akan tergambar seperti ini. Nah, inilah puncak ketika energinya mencapai maksimal ketika tercapai kompleks aktivasi, dan kita dapat lihat bahwa terdapat kenaikan dari awal energi awal ketika masih menjadi molekul diatomik masing-masing, ini dengan keadaan ketika menjadi kompleks aktivasi, dan ini kita sebut sebagai perbedaannya, kita sebut sebagai energi aktivasi. Nah, artinya bahwa terdapat energi yang tercipta ketika terjadinya kompleks aktivasi ini sendiri. Biasanya kita sebut sebagai EA atau energi aktivasi. Nah, yang paling penting dari konsep ini adalah dari atau laju antara ketika kita memiliki sebuah hidrogen dan iodin molekul diatomik yang terpisah, lalu mereka saling dan akhirnya mendapatkan laju sampai menjadi hidrogen iodin yang bersatu satu sama lain, seperti itu. Nah, misalnya kita memiliki hidrogen plus iodin menjadi dua hidrogen iodin. Nah, kita mengenal yang namanya katalis. Katalis merupakan unsur kimia atau sebuah unsur yang dapat mempercepat reaksi atau laju reaksi sebuah reaksi ya, seperti itu.
Nah, mungkin di sini kita teruskan dengan C saja karena kita tidak tahu katalis apa yang cocok untuk eh, reaksi tersebut, mempercepat reaksi tersebut. Nah, misalnya ketika telah ditambahkan katalis, maka energi aktivasinya akan menurun. Artinya, uh, artinya laju untuk mencapai dua hidrogen iodin itu akan lebih cepat dibandingkan ketika energi aktivasinya masih tinggi. Nah, seperti itu. Artinya jika kalau kita menambahkan katalis, katalis itu mempercepat uh, laju dari proses reaksi tersebut atau menurunkan energi aktivasinya seperti itu. Nah, misalnya uh, kita memiliki positif katalis. Positif katalis inilah yang membuat uh, energi aktivasinya akan menurun atau membuat reaksi berjalan lebih cepat. Dan artinya ketika katalis ditambahkan, molekul-molekul tersebut akan bergerak lebih cepat dan saling berinteraksi lebih cepat, saling bertumbukan lebih cepat satu sama lain. Dan sedangkan ketika konsentrasi dinaikkan, misalnya kita memiliki sekian molekul lalu saling saling berinteraksi, saling bergerak secara bebas, saling bertumbukan, nah lalu konsentrasinya ditambahkan, maka ini akan membuat suatu perubahan atau akan berbeda keadaannya ketika konsentrasinya tetap. Nah, ketika setiap konsentrasi ditambahkan akan uh, akan kita akan mendapatkan uh, penambahan energi kinetik dari energi tersebut karena berarti artinya akan semakin banyak molekul-molekul yang saling bertumbukan atau akan menghasilkan lebih banyak uh, energi di sana. Nah, ketika kita memiliki uh, suatu temperatur yang rendah, maka mungkin kalau untuk mempercepat energi agar cepat itu adalah dengan penambahan temperatur karena itu pula salah satunya yang dapat menurunkan energi aktivasinya. Nah, namun tidak secepat dengan katalis. Katalis sendiri akan memberikan uh, persamaan reaksi yang lebih cepat di situ. Nah, temperatur merupakan misalnya kita memiliki temperatur yang lebih ditingkatkan, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Nah, itu seperti uh, tadi ketika penambahan katalis, begitu pula dengan penambahan konsentrasi, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat karena adanya uh, tumbukan antara antara atomnya lebih besar kesempatannya seperti itu. Nah, ini merupakan suatu konsep yang mudah untuk mempelajari tentang energi kinetik itu sendiri. Nah, sekarang misalnya ketika kita meningkatkan surface atau surface area adalah luas permukaan dari suatu suatu unsur, maka reaksinya pun akan semakin cepat. Kenapa? Misalnya kita akan memberikan salah satu contohnya di sini adalah natrium klorida berbentuk padat atau solid. Lalu kita tambahkan dengan hidrogen oksida atau air yang berbentuk liquid. Maka akan terjadi uh, ion natrium yang berbentuk larutan beserta klorin yang bentuknya larutan. Dan disinilah salah satu bukti bahwa ketika luas permukaan kita perbesar, reaksi akan lebih cepat. Nah, kita lihat ketika kita memiliki natrium klorida yang solid di sini, lalu lalu di sini kita uh, ada atom yang saling padat di sini dan kita memiliki air yang uh, mengelilinginya. Nah, air ini akan berinteraksi dengan permukaan-permukaan daerah permukaan dari natrium klorida yang solid ini. Nah, itu artinya ketika kita memperbesar luas permukaannya, maka makin banyak molekul-molekul air yang akan berinteraksi dengan uh, natrium klorida solid tersebut dan akan menghasilkan atau akan melarutkan
permukaannya sehingga mendapatkan ion-ion natrium yang berpisah dari padatannya. Nah, ini artinya bahwa semakin besar, seperti saya ulang lagi tadi ya, semakin besar daerah area permukaannya, maka akan semakin banyak molekul yang berinteraksi satu sama lain. Molekul air yang berinteraksi dengan permukaan solid tersebut. Nah, kita dapat lihat bahwa ketika untuk mencapai energi kinetik kita perlu molekul yang teraktivasi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.